Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kawan-kawan sekalian berada dalam keadaan yang sehat dan jaga diri ya ketika kalian berada di luar. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas kembali mengenai konsep mol. Kemudian kita juga akan membahas mengenai laju reaksi, kemudian juga membahas mengenai konsep dasar dari asam dan basa. Dan juga tentunya nanti akan disertakan dengan latihan soal agar menambah pendalaman materi seperti itu ya. Nah, jumlah mol itu sendiri itu kan seperti yang kemarin gue bilang, uh, itu kan akan memiliki banyak hubungan gitu. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai hubungannya dengan massa, ya kan? Nah, sekarang kita akan massa dan juga jumlah partikel nih di minggu kemarin. Sekarang kita akan membahas mengenai molaritas, ya kan? Molaritas dan juga volume gas. Oke. Jadi kalau molaritas itu gampangnya kalau misalkan apa ya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah konsentrasi dari suatu zat yang terlarut dalam air gitu. Misalkan seperti kita mencampurkan antara gula gitu ya, gula saat kita membuat kopi ataupun saat kita mengaduk suatu bahan pemanis gitu ya. Misalkan kita mengaduk nutrisari, kemudian airnya itu menjadi manis. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari molaritas gitu. Jadi kepekatannya berapa sih jumlah zat tersebut di dalam air? Nah, kemudian juga dikaitkan dengan volume gas itu seperti apa. Oke. Oke, hubungan mol dengan volume gas ya. Jadi kan kemarin sudah dijelaskan, singkatnya adalah hubungan antara mol dengan volume gas itu dia dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, yakni V sama dengan N dikali dengan Vm. Nah, N ini sama aja ya, N merupakan jumlah mol gitu. Massa yang kemarin itu disinggung, massa dibagi dengan massa molar seperti itu. Nah, Vm ini merupakan ketetapan nih. Ini adalah suatu konstanta. Jadi besarnya itu tetap dan kalian itu biasanya harus menghafalnya seperti itu. Nah, volume gas itu dia dinyatakan dalam liter ini ya, dinyatakan dalam liter. Kemudian jumlah mol ini juga jumlah mol yang tadi ya, rumusnya itu tetap ini nanti bisa dikembangkan ya seiring dengan hubungannya dengan konsep lainnya, tetapi jika dikaitkan dengan volume, rumusnya adalah V sama dengan N kali dengan Vm, seperti itu. Ini adalah volume molar nih, liter per mol. Jadi satuannya memang liter per mol. Nah, oke. Kita lanjut. Oke. Tadi kan ada beberapa keadaan ya, nilai VM itu besarnya berapa sih? Memang dia bergantung gitu ya terhadap keadaannya masing-masing. Jika keadaannya itu keadaan yang dia sifatnya adalah standard temperature and pressure, dia ketika suhunya itu 0 derajat dan tekanannya itu 1 atm, nah besarnya si VM ini adalah sebesar 22,4. Jadi kalian tinggal menghafal aja. Nah, kalau misalkan keadaannya itu RTP atau room temperature and pressure, itu besarnya 24 liter per mol. Nah, ini biasanya adalah konstanta gitu. Jadi tinggal dihafal saja seperti itu. Oke, kita lanjut ya.
Oke, nah ini dia nih yang paling penting nih. Jadi bagaimana sih konsep antara mol ya sebentar. Nah, konsep antara mol dengan ini nih, dengan tekanan, dengan volume, dan juga dengan suhu. Nah, ini sangat penting ya, apa namanya, untuk diketahui. Kenapa? Karena nanti ini hubungannya banyak sekali gitu. Jadi si mol ini memang dia dikepake gitu ya di mana-mana dan dia sifatnya memang fleksibel banget gitu untuk dimasukkan ke ke dalam rumus gitu ya. Nah, ini merupakan rumus namanya adalah rumus gas ideal. Rumus gas ideal. Mungkin yang kelas 10 juga ini ya, kelas 10 biasanya sudah diajarkan sih ini apa namanya di materi stoichiometry seperti itu. PV sama dengan nRT. Nah, P ini adalah apa? P ini adalah tekanan gas didatakan dalam keadaan yang dia sifatnya adalah apa namanya dalam satuan ATM gitu ya, atau atmosfer. Kemudian si V nih, V itu adalah volume gasnya. Nah, ini kan ATM nih ya kan. Nah, ini biasanya dinyatakan dalam liter seperti itu. Kemudian si N ini merupakan jumlah molnya. Seperti yang kita ketahui tadi ya, N sama dengan M per MR. Nah, ada nih apa namanya suatu konstanta yang kalian harus apa lagi yakni mengenai tetapan gas. Tetapan gas itu merupakan besarnya itu adalah 0,082 liter ATM mol per mol Kelvin. Ini tinggal dihafal aja ya. Jadi si R itu dia besarnya tetap yakni sebesar 0,082 eh, ini ya liter ATM per mol Kelvin. Nah, ini tetap banget dan memang ini sih biasanya kalau di soal-soal gitu nanti akan disebutkan. Tapi biasanya memang para siswa itu memang sudah tahu gitu ya berapa besarnya. Nah, si T ini apa? T ini merupakan suhu. Nah, jadi kan kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kan mengenal namanya derajat Celcius kan. Nah, kalau di dalam kimia itu biasanya akan dikonversikan menjadi Kelvin gitu. Nah, bagaimana cara konversinya? Misalkan eh, kita punya suhu ini ya, misalkan kita punya suhu 0 derajat Celcius. Nah, itu berapa sih kalau misalnya dikonversi ke Kelvin? Tinggal ditambah aja dengan 273 gitu, 273 Kelvin. Jadi hasilnya adalah 273 Kelvin. Gak pakai derajat ya. Derajat itu biasanya untuk Celcius seperti itu. Jadi yang bulatannya ini kita hilangkan seperti itu. Nah, misalkan 15 derajat nih. 15 derajat Celcius diubah menjadi 200 diubah menjadi sorry, diubah menjadi Kelvin ya. Diubah menjadi Kelvin ya udah tinggal tambahin aja. 273 tambah 15 seperti itu. Hasilnya berapa nih? 8 8 2. Jadi 288 Kelvin seperti itu. Nah, itu untuk si hubungannya dengan si T-nya. Oke, kita lanjut lagi ke apa namanya? Persamaan selanjutnya. Ini biasa ya hubungan antara V dengan N. Nah, ini biasanya apa namanya? Kita kalau misalkan melihat suatu persamaan reaksi itu biasanya nanti ini ada tuh hubungan antara N dengan si V-nya. Nah, hubungan antara N dengan V-nya itu terjadi ketika nanti kalau suhunya konstan ataupun si tekanannya konstan. Nanti bisa dibentuk suatu perbandingan sebagai berikut gitu. Nah, jadi si volume gasnya itu hanya bergantung pada si jumlah apa namanya si jumlah molnya itu sendiri gitu. Nah, ini nanti si P-nya itu dianggap konstan, K-nya atau si T-nya atau suhunya juga dianggap konstan gitu yang berubah cuman variabel si V-nya sama N-nya. Kita di sini cuman ingin membandingkan seperti itu. Bagaimana sih misalnya mol 1 diketahui, mol 2 diketahui nih. Nah, kita ingin mencari volume 2-nya sedangkan volume 1-nya diketahui. Untuk mencari seperti itu tinggal dipahami aja gitu ya bagian ininya tuh. Seperti itu. Oke.
Nah, kita ini ya tadi yang kita singgung mengenai si kemolaran atau molaritas. Tadi yang udah gue jelasin mengenai, apa, konsentrasi larutan. Misalkan kalau kalian bikin nutrisari, kemudian bikin, pokoknya minuman-minuman gitulah, atau enggak pas kalian berenang itu kan biasanya ada senyawa kaporit kan di dalam air, apa namanya, di dalam air kolamnya itu. Nah, itu juga tuh seberapa pekat sih si senyawa apa namanya, si senyawa ininya, si senyawa tersebut gitu ya dalam si apa namanya, dalam air kolam tersebut gitu. Kalau misalnya semakin pekat, maka konsentrasi larutannya juga semakin pekat seperti itu. Semakin pekat lah gitu ya konsentrasi larutannya gitu. Nah, kepekatan itu nanti ini ya, jadi larutan yang mengandung sedikit zat terlarut nih. Jadi kalau misalnya zat terlarut itu, ya udah zat yang dia itu yang kita ketahui, misalnya kayak bubuk-bubuk ataupun zat padat seperti itu. Nah, itu disebut dengan larutan encer nih. Mengapa encer? Karena dia sedikit zat terlarutnya. Nah, makanya dia encer seperti itu. Kalau misalkan dia banyak zat terlarut ya, di dalam si airnya itu ketika kita banyak memasukkan, suatu zat tersebut gitu ya, kita banyak, apa namanya, memasukkan bubuk nutrisari gitu ya ke dalam air. Nah itu kan makin makin manis gitu ya, makin manis itulah yang apa namanya, yang menyebabkan kondisinya itu, semakin banyak gitu ya zat larutnya, makanya makin pekat seperti itu. Makanya disebut dengan, larutan pekat. Nah, dalam konsentrasi larutan ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar mengenai kemolaran, kemudian juga kita akan di sini kita akan mengetahui mengenai kemolaran terlebih dahulu seperti itu. Untuk kemolaran, untuk persen massa dan persen volume ini bisa dikembangkan sendiri dan biasanya itu jarang sih. Dia lebih banyak penekannya ke kemolaran seperti itu. Oke, mari kita lanjut ya. Nah, kemolaran itu apa sih? Apa namanya, formulanya gitu ya. Nah, formulanya itu sendiri, kemolaran itu adalah M sama dengan N dibagi dengan V gitu. Jadi kan M tadi sama dengan M per MR dikali dengan dibagi dengan V kan. Nah, ini dia nih massa yang udah kita pelajari sebelumnya. Ini merupakan massa per MR dikali dengan 1/V seperti itu. Sama ya volumenya dia di dalam liter. Kemudian MR-nya itu juga kalian bisa cari sendiri mengenai, apa namanya, dia diketahuinya itu nanti lewat tabel periodiknya. Nah, molaritas itu dia mol per liter atau biasanya kita kenal sebagai M gitu. Bacanya apa? Molar gitu. Bacanya molar gitu ya. Nah, seperti itu. Ini tinggal, dipahami aja ya. Kalau kalau gue sih memahaminya gini, ini adalah jumlah zat ininya, si, apa namanya, zat terlarutnya gitu ya, zat terlarut dalam air zat terlarut dalam air, nah si V-nya ini adalah volumenya. Jadi barat kalian itu apa namanya, menuangkan berapa banyak sih larutan kaporit di dalam nah ini di dalam apa, di dalam satuannya itu 1 liter larutan gitu ya. Seperti itu. Berapa sih banyaknya gitu, berapa sih kalian, seberapa banyak sih kalian memasukkan zat tersebut di dalam air kolam tersebut sehingga air kolamnya itu pekat atau enggak gitu. Jadi ditentukan oleh si kemolaran itu sendiri. Oke lanjut ya. Untuk kemolaran itu, dia di dalam kilogram sih sebenarnya. Sebenarnya sama aja konsepnya, dengan yang tadi, yang kemolaran tadi, tetapi bedanya di sini adalah mol per kilogram seperti ini. Ini ada salah penulisan ya, ini harusnya P gitu. Untuk kemolaran, mungkin akan saya bahas sedikit ya. Terkait dengan ini nanti biar teman-teman juga paham, ini bukan ini ya, ini harusnya adalah sebentar saya akan
ganti dulu. Ini harusnya adalah N per P. Nah, P ini adalah ini massa pelarutnya gitu. Kalau tadi dinyatakan dalam volume, sekarang dinyatakan dalam massa gitu ya. Dalam massa. Kalau misalnya volume itu kan dia dalam liter ya. Massa itu dia dalam kilogram seperti itu. Dalam 1 liter ya, ini dalam 1 kilogram gitu. 1 kilogram misalkan dari air seperti itu sih. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, ini untuk fraksi mol nanti akan saya jelaskan gitu ya selanjutnya di kesempatan yang akan datang. Untuk persen massa mungkin saya akan bahas sekarang aja karena ini konsepnya gampang banget ya. Gampang sekali. Ini jadi persen massa itu sebenarnya adalah bagian dari massa terlarutnya ini per massa larutan dikali dengan 100% seperti itu. Misalkan ada apa misalkan di dalam air itu kalian itu mencampurkan 1 kilogram kaporit gitu ya. 1 kilogram kaporit. Massa larutannya itu misalkan kolam renangnya itu berisi 500 kilogram air nih. Nah, itu berapa sih? Kita mau lihat nih persen massanya seperti itu. Berapa sih bagian dari massa si kaporitnya ini? Massa si kaporitnya ini dibandingkan dengan volume total seperti itu. Massa total ya dalam ini dalam massa seperti itu. Ini tinggal dicoret aja gitu. Ini coret, 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 coret. 1/5 adalah 0,2% gitu. Oke. Nah, kemudian persen volume nih. Jadi persen volume itu merupakan volume zat terlarut dibagi dengan volume dari larutan nih dikali dengan 100% sama aja. Misalkan kalian mencampurkan 2 liter gitu ya. 2 liter dari kaporit per misalkan kolam renangnya itu terisi 100 liter air seperti itu. 100 liter air, kemudian dikali dengan 100%. Tinggal dicoret aja ya, coret-coret, coret-coret. Nah, ini sama dengan 2 molar nih. Berarti dia sangatlah pekat gitu ya. Maaf, 2%, sorry. 2 molar. Sebentar ya. Ini 2% gitu kandungannya. Sorry. Nah, 2%. Gue lupa ganti ke persennya. Oke. Seperti itu. Dia jumlahnya adalah sebanyak 2%. Oke, gue clear dulu. Oke. Nah, ini nanti itu ya, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya gitu. Tinggal cek saja di video pertama. Oke. Kita akan membahas mengenai soal ini sebenarnya. Kita akan membahas mengenai soal ini sebentar ya. Sebenarnya kita akan membahas mengenai ini campuran konsep mol tadi dengan aturan asam basa gitu ya. Ada konsep asam basanya gitu di dalamnya gitu. Nah, nanti kita akan membahas mengenai konsep dasar mengenai asam basa itu sendiri. Kemudian baru kita terjun ke dalam soal ini. Karena tadi kan sudah mendapat pembekalan juga ya mengenai konsep mol dan molaritas, hubungannya dengan molaritas, sehingga nanti gampanglah ke depannya insya Allah. Seperti itu. Oke, kita bakal ini ya, kita akan membahas mengenai teori asam basa. Oke, kita akan membahas mengenai teori asam basa. Asam dan basa. Nah, ini biasanya ini ya kita sudah sering dengar juga gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, apa sih asam, apa sih basa gitu ya. Apa sih asam, apa sih basa gitu. Nah, biasanya yang
terbenak gitu ya, dalam benak kalian kan pasti kalau asam ya, dia senyawanya tuh sifatnya korosif gitu. Kalau basa itu biasanya dia sifatnya pahit gitu ya, ataupun licin gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kan, kita akan mempelajari ya di dalam konsep ini mengenai reaksi asam dan basa gitu. Nah, sebenarnya para ilmuwan itu sudah menjelaskan gitu ya tentang definisi mengenai asam dan basa itu sendiri. Jadi teori asam basa itu ini ya, secara umum gitu ya, yang diketahui masyarakat secara luas itu adalah ini. Jadi kalau asam itu ya tadi ya, cairan berupa asam itu dia rasanya masam, kemudian juga memerahkan kertas lakmus biru gitu ya, menjadi merah seperti itu. Apa, menjadi merah gitu ya. Yang tadi udah tuh. Oke. Memerahkan kertas lakmus biru. Kemudian kalau basa itu biasanya diketahui oleh banyak orang, itu merupakan cairan yang dia, rasanya itu pahit nih dan dapat membirukan kertas lakmus merah, seperti itu. Dan kalau garam itu merupakan cairan yang dia berasa asin, gitu. Nah, garam ini dia merupakan perpaduan antara asam dengan basa. Jadi, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya, kenapa sih garam itu bisa terbentuk gitu ya. Bisa terbentuk dari pencampuran asam ditambah dengan basa. Ini kita skip aja ya, biasanya, ini tidak terlalu dibutuhkan gitu, yang penting itu kita mengetahui